Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sarbu Kicau, channel yang membahas tentang dunia pleci, dunia kicau. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang rawatan burung pleci di masa-masa musim penghujan ya. Oke teman-teman, nah untuk rawatan hariannya ini pagi-pagi kita keluarkan satu-satu, kita jejer koloni kayak gini. Ini meskipun nggak ada panas juga tetap harus dikeluarin ya, hariannya pagi tetap keluar. Ini kebetulan cuaca di Tasik sekarang lagi musim hujan sekarang. Pagi-pagi hujan, nih sekarang udah reda hujannya nih pagi. Ini sekitar jam 10-an nih, belum ada panas tapi tetap burung harus dikeluarin. Kotorannya harus dibersihin, mandi, ganti vitamin, kasih EF, ekstra puding. Untuk tahap pertama ini saya kasih cepuk mandi besar, biarkan burungnya biar pada mandi sendiri. Kalau misalkan dia burungnya mau mandi pasti mau mandi, kalau misalkan dianya lagi nggak enak badan, apa kalau misalkan lagi nggak mood lah, nggak pengen mandi ya dia nggak bakalan mandi gitu. Jadi kalau saya sih untuk burung pleci, untuk yang burung yang lainnya juga sih saya jarang gitu dimandi semprot, jadi dibiarin aja biar dia mandi sendiri. Kecuali kalau misalkan burung bahan ya, baru ambil dari alam, misalkan ombyokan gitu, itu biasanya awal-awal tuh biasanya saya semprot dulu biar agak jinak. Nanti kalau misalkan dia udah agak nggak takut sama orang baru dia mandi sendiri gitu, jadi saya nggak pernah disemprot. Ini kalau yang ini Buxtoni ini masih ombyokan ya, ada ombyokan, ada betina, untulan, ada konservasi, anakan nih saya satuin nih. Jadi ada yang lagi pada mabung, ini saya satuin biar pada cepet beres bulunya, biar pada ngedidis-didis. Nah ini kenari masteran saya nih, kenari. Oh, ini sogon. Nah ini untuk purnya saya pakai Nutribut ya. Ini kebetulan kemarin lagi kosong, saya beli yang kecil, nggak ada yang kalengan. Ini kalau untuk pakan hariannya dikasih setengah aja, setengah cepuk. Jadi hariannya ditambah, kalau masih ada sedikit tinggal ditambah aja. Nah seperti ini. Ini cukup lah ini untuk sehari. Nah ini dikasih seperti ini, segini nih. Kalau untuk suplemennya saya pakai produknya dari NP88 ya, saya pakai Rotor Competition. Kalau untuk suplemen mah itu mah bebas ya, tergantung selera, cocok-cocokan burung. Tapi kalau saya cocok banget pakai Rotor NP88, burung stabil, birahinya stabil, top perform, nggak gampang drop birahinya. Ini saya kasih dulu nih ke burungnya. Jadi kalau untuk masa penjemuran itu 2 jam, kurang lebih 2 jam ya. Kalau misalkan ada mataharinya terik panas, itu 2 jam sudah cukup untuk penjemuran. Jadi jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu panas, takutnya nantinya burungnya malah ngembung. Kalau enggak, misalkan dia nanti di gantangan, biasanya dia suka ada angkat kaki kalau dia penjemurannya terlalu panas. Nah untuk masa penjemuran nih, si pur sama vitamin dicabut, jadi cukup dikasih air cepuk mandi saja. Jadi biarkan dia mandi, biarkan dia fokus mandi. Setelah penjemuran baru dibawa ke tempat yang teduh, di angin-angin, baru dikasih pur sama vitamin. Jadi si vitamin jangan kejemur. Kalau gunanya dicabut pur tuh jadi dia biar biasa selama 2 jam tuh puasa gitu. Jadi nanti di gantangan tuh dia nggak nyari makanan gitu, dia udah terbiasa gitu.
Nah ini cuaca mendung begini mah nih ngembung aja nih, angkat kaki nih burung nih. Ini nama burungnya si Gempar. Ini gacoan saya, dakbal ini. Sekarang lagi baru beres mabung, belum dikondisiin lagi. Masih baru jemur-jemur tipis. Nah ini nama burungnya si KW. Kalau yang ini KW namanya. Ini baru beres mabung juga. Kalau yang ini namanya Doa Ibu, dipanggilnya Doi. Ini Doa Ibu. Ini dakbal juga. Kalau ini pacitan. Kalau yang ini namanya Good Morning, nama burungnya Good Morning. Ini baru beres tapi udah mulai digantang lagi. Kemarin alhamdulillah ada masuk. Ini juga si KW juga kemarin digantang, ada masuk. Nah ini untuk vitaminnya saya pakai rotor. Ini diseduh pakai air mineral ya, air galon. Nih saya pakai air galon, diseduh pakai air galon. Ini sudah cukup, ini nggak perlu dikasih tetes-tetes lagi. Ini udah dosisnya udah tinggi nih, udah tinggi ini nih. Jos banget lah ini pokoknya. Ini saya kasih, kalau untuk burung bahan, ini pemakaiannya dikasih 1 minggu berturut-turut dulu, jadi biar kebongkar dulu birahinya. Kalau misalkan udah yang sering lomba gacoan, itu cukup di H-3 aja. Ini kan sekarang hari Kamis ya, hari Kamis. Saya kasih Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau enggak Jumat, Sabtu, Minggu. Itu udah cukup. Kalau misalkan dia terlalu tinggi nanti bisa disesuaikan, misalkan naik dopingnya H-2, kalau enggak H-1. Ada juga yang misalkan H-3 nanti hari H-nya murni air mineral gitu. Itu dilihat kondisi burungnya juga maunya kayak gimana, seperti apa gitu dia. Jadi setiap burung itu karakternya berbeda-beda ya. Ini saya kasih dulu. Nih si ganteng nih biar minum doping tipis-tipis dulu nih. Nah sekarang nih untuk pemberian ekstra pudingnya nih, EF-nya ini saya kasih ulet Hongkong. Ini biasanya sih saya kasihnya jangkrik ya. Ini kebetulan cuacanya lagi begini, lagi mendung terus, lagi hujan terus. Ini saya kasih ulet Hongkong harian, pagi 3, sore 3. Jadi biar ngejaga daya tahan tubuhnya tuh tetap hangat gitu. Ini saya kasih 3-3, pagi 3, sore 3. Ini rata semua saya kasih. Kalau misalkan ada yang putih lebih bagus yang putih, cuma kebetulan ini lagi nggak ada. Tapi ini burung pada doyan. Kalau ada mah yang putih bagus itu. Nah ini udah saya kasih uletnya 3-3.
Kalau untuk pemberian buahnya biasanya saya kasih buah pisang. Kalau nggak pisang, pokoknya 1 minggu tuh masuk buah-buahan ya. Misalkan kayak pisang, kadang apel merah, kadang buah naga. Itu selang-seling gimana lihat kondisi burungnya. Kalau misalkan burungnya terlalu tinggi birahinya, biasanya saya kasih buah naga gitu. Kalau misalkan buat nyetabilin birahinya, saya kasih apel, kalau enggak pisang. Kalau misalkan dia terlalu oper, birahinya terlalu oper banget, biasanya saya kasih oyong. Kalau di bahasa saya sih oyong namanya. Kalau di bahasa kalian sih saya kurang paham ya. Mungkin apa ada emes apa sih, gambas gitu ya. Kalau di saya namanya oyong. Bisa juga pakai timun, tapi kalau timun dia terlalu ngedrop banget dia birahinya. Pakai oyong aja cukup. Oke teman-teman, nah ini setelah saya kasih ulet. Terus kalau misalkan pengembunan, itu kalau misalkan cuaca lagi stabil ya, kalau misalkan ada panas itu saya rutin setiap jam 5, kalau enggak setengah 6 itu saya keluarin, saya pisah-pisah. Kalau misalkan untuk burung bahan saya pisah-pisah, dibiarkan biar bunyi. Kalau untuk gaco ya saya tempel di koloni kayak gini gitu, dijejer kayak gini. Jadi dibiarin aja biar koloni, biar menghirup udara pagi. Setelah jam setengah 7 mulai keluar matahari, nah mulai dikasih air mandi. Jadi dibiarkan dia mandi, dijemur kurang lebih sekitar 2 jam, baru diangin-angin. Setelah diangin-angin dimasukin ke rumah, di koloni lagi. Nah kalau malam dikerodong. Kalau misalkan cuaca lagi bagus, lagi panas, itu saya jarang dikerodong. Jadi di koloni aja kayak gini, tapi di dalam rumah gitu ya. Nah ini dibiarin dulu biar pada makan ulet dulu. Nanti sebentar lagi ini pasti saya pisah-pisahin biar pada bunyi, biar pada saut-sautan. Nah oke teman-teman, ini udah pada makan uletnya. Ini mau langsung saya bunyikan satu-satu.